Presiden ketiga Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang dikenal memiliki latar belakang intelektual muslim yang kuat dan juga mempunyai referensi pengetahuan umum dan pandangan pada dunia barat yang berwawasan. Tak heran, sejumlah ide yang dilontarkannya kadang sukar dipahami hingga terkesan kontroversial. Termasuk tatkala ia menduduki posisi presiden, semisal memperbolehkan bendera bintang kejora berkibar di Papua, hingga ide hebohnya yang ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Gus Dur merupakan simbol perayaan pertama suksesi pemimpin di era reformasi, yang harus berakhir ironis saat dicopot oleh pendukungnya sendiri. Salah satunya pemicu mungkin saja karena sejumlah kontroversinya yang panen perdebatan dan diskusi. Baru beberapa saat menjabat, ia segera membuat keputusan tak biasa dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Menurut Gus Dur, Departemen Penerangan dulunya dianggap terlalu disetir oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah. Keputusan ini belakangan hari menjadi cikal bakal kebebasan pers bagi media dan kebebasan berekspresi masyarakat. Sementara itu, alasan Gus Dur membubarkan Departemen Sosial adalah karena kementerian itu menjadi ladang korupsi gede-gedean. Hal itu diungkapkan Gus Dur saat hadir sebagai bintang tamu di program acara Kick Andy. Selama Soeharto berkuasa di era Orde Baru, Gus Dur adalah salah satu pengkritik Soeharto yang paling vokal dan bebal. Karena dianggap menghalangi hegemoni kekuasaannya, beberapa kali Soeharto berupaya menjegal kepimpinan Gus Dur di Nahdlatul Ulama, tetapi selalu gagal. Namun meski tampak berseberangan, Gus Dur juga memilih penyambangi mantan Presiden Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu dilengsarkan pada tahun 1998. Padahal saat itu, Soeharto dan keluarga Cendana sedang menjadi sasaran dan kritik publik. Walau rutin sowan ke Cendana, namun Gus Dur pula lah yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili, hartanya disita, dan pemimpin 32 tahun itu dimaafkan. Dan untuk pertama kalinya pada 30 Agustus 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Hingga kini pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya belum seluruhnya dianggap tuntas, menurut sejumlah pihak. Salah satu kebijakan paling kontroversial dari pria kelahiran 7 September 1940 ini adalah kala ia mewacanakan mencabut TAP MPRS tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Jika itu terjadi, maka partai atau aliran komunis berpotensi tumbuh dan berkembang di tanah air. Alasan Gus Dur ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini adalah karena ingin menghapus diskriminasi politik yang selama ini diberlakukan bagi anak dan cucu ex-anggota PKI. Dalam keyakinan Gus Dur, semua warga negara memiliki hak politik yang sama tanpa harus terbebani dengan apa yang telah dilakukannya pendahulunya. Selain itu, alasan Gus Dur ingin menghapus TAP MPRS tersebut karena mau melakukan rekonsiliasi. Namun, usulan Gus Dur yang ingin mencabut aturan tentang pelarangan PKI tersebut mendapatkan penolakan dan kritik dari masyarakat, anggota dewan hingga menterinya sendiri. Salah satunya Yusril Iza Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Ia tidak setuju kalau PKI dan komunisme diberikan kesempatan dan berusaha mempengaruhi pemerintah. Selama era Orde Baru, Presiden Soeharto hanya sekali setahun berdiam di Istana Merdeka. Ia biasanya menghabiskan setengah dari malam 17 Agustus di sana. Namun, ia tak berani bermalam karena ciut dengan penunggu astralnya. Para penjaga istana pun takut kelayapan, bahkan untuk sekedar membersihkan. Namun Gus Dur malah memutuskan untuk tinggal di istana selama berkuasa. Yang unik,
Ketika Gus Dur sekeluarga akan pindah ke istana, mereka dihentikan oleh pegawai istana di pintu masuk dan diberitahu bahwa mereka harus bernegosiasi dengan roh halus penunggu istana. Mereka yang percaya segera yakin istana ini ada hantunya, terutama sebuah kamar di ujung ruang tamu. Ruang itu dibuka setahun sekali sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka. Namun Gus Dur seakan mengabaikan hal tersebut. Begitu Gus Dur datang, mendadak semua orang menjadi berani. Para penjaga istana juga menjadi tidak takut dengan hantu-hantu di istananya. Pertanyaannya, cara apa yang dipakai Gus Dur sehingga keangkeran istana mendadak sirna? Bukan dengan jalan mistik, Gus Dur punya cara logis untuk mengusir keangkeran istana dengan membuka seluas-luasnya istana untuk masyarakat. Terbukti, hanya di era Gus Dur Istana Merdeka ramai dan tidak angker lagi. Semua orang bisa masuk ke sana bertemu dengan Gus Dur, mulai dari penjabat, politisi, masyarakat umum, hingga kiai. Dikenal dengan pemikirannya yang tak terduga, keputusan kontroversial Presiden Gus Dur lainnya adalah ketika memutuskan mencopot Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang saat itu dijabat oleh Yusuf Kala. Selain itu, Gus Dur juga memecat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Soekardi. Alasan Gus Dur mencopot keduanya karena mereka dituduh terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum mencopot keduanya, Gus Dur juga mendepak sejumlah menteri lain dari Kabinet Persatuan Indonesia, mulai dari Menko Polhukam Wiranto yang dituding menghalangi upaya reformasi birokrasi dan dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste. Menteri lain yang turut dicopot oleh Gus Dur adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan. Penyebabnya adalah Gus Dur menyatakan SBY menolak perintah Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada Juni 2001. Namun pemecatan Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi menjadi bumerang bagi pemerintahannya. Pencopotan keduanya memicu pertikaian dengan sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Hak itu karena kedua menteri yang dicopot Gus Dur merupakan politikus terpandang di masing-masing partainya. Laksamana merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan disebut sebagai anak kesayangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sedangkan Yusuf Kala adalah pengusaha sukses pemilik grup Kala dan salah satu penyumbang dana terbesar di Partai Golkar. Pencopotan itu membuat PDIP dan Partai Golkar yang tadinya mendukung berbalik arah, menjegal Gus Dur karena tuduhan KKN yang diarahkan kepada Kala dan Soekardi tidak terbukti. Ketegangan politik itu berakhir setelah MPR memutuskan mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden, tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan pada 23 Juli tahun 2001.